Jika Anda mengklik video ini, itu karena Anda ingin membuat bisnis online, tetapi bagaimana orang bisa tahu pasti apakah ada orang yang tertarik dengan produk tersebut? Membangun bisnis biasanya membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk memulainya. Anda perlu memutuskan jenis bisnis apa yang ingin Anda mulai. Anda perlu tahu apakah bisnis tersebut layak sebelum Anda mulai membangun inventaris berjudi dengan tabungan Anda. Ide bisnis online yang akan saya bagikan di video hari ini, video mereka dapat berguna dalam ekonomi apapun. Anda dapat mulai melakukannya tanpa menginvestasikan uang apapun. Di sebagian dari semua ini, Anda dapat melakukannya dari mana saja di dunia. Yang Anda butuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet, tetapi selain itu Anda dapat mulai menghasilkan uang nyata. Terus tonton di akhir video ini, Anda akan tahu apa bisnis online terbaik untuk memulai. Jika Anda seorang pemula, saya mencoba setransparan mungkin di saluran ini. Dengan pemirsa, tidak mungkin untuk menjamin kesuksesan dalam semalam dengan salah satu bisnis ini, meskipun saya yakin Anda akan melihat hasilnya karena orang biasa lainnya berhasil dengan bisnis online ini. Melakukan ini sebagai model bisnis ramah pemula yang sederhana untuk memulai tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan tanpa menjual ribuan unit hanya untuk membayar inventaris mereka. Anda tidak perlu banyak pengalaman bisnis untuk melakukan bisnis online ini, tetapi Anda akan membutuhkan pola pikir kewirausahaan. Dengan itu Anda akan melakukannya dengan cukup baik. Bisnis online pertama yang harus dimulai jika Anda seorang pemula dan ingin mendapatkan banyak uang yaitu memulai bisnis konsultasi kencan online. Tetapi sebagai pemula dalam bisnis online, Anda mungkin ingin tahu bahwa 90% orang gagal. Sungguh luar biasa betapa banyak pemula yang tidak membangun model bisnis yang solid sebelumnya. Mereka mulai menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk membangun situs web mereka, sementara Anda mungkin ingin menghabiskan waktu dan uang untuk mengembangkan situs web Anda. Pertanyaan pertama biasanya adalah apa yang akan saya lakukan dengannya? Sebagai hasilnya Anda bebas untuk mengikuti tindakan apapun yang dirasa tepat untuk Anda saat memulai bisnis online. Hindari kesalahan pemula ini dan belajarlah dari pengalaman orang lain yang telah melakukannya sebelum Anda. Hal yang harus dihindari adalah memulai bisnis online seperti Shopee, Alibaba Dropshipping, membeli banyak inventaris untuk dijual di Amazon, FBA, eBay, Etsy, dan produk info. Jenis model bisnis khusus ini tidak ramah pemula. Hindari kesalahan besar masuk ke bisnis online yang tidak memiliki arus kas positif. Meskipun bisnis online ini dapat membuat Anda menjadi jutawan setelah tips ini, jika Anda masih ingin membeli barang di depan, setidaknya mulailah dengan membuat komunitas online kecil untuk menguji ide Anda sebelum Anda mulai membeli saham dalam jumlah besar. Alasan saya merasa saya dapat memberikan saran ini adalah karena saya seorang pengusaha dan saya telah membuat kesalahan yang sama di masa lalu. Saya berharap saya telah mendengar saran yang sama sekarang. Kembali ke bisnis online konsultasi kencan ini mungkin salah satu bisnis online terbaik untuk memulai sebagai pemula. Alasannya adalah budaya kerja keras telah mengambil alih terutama di AS. Banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu dari sebelumnya untuk pekerjaan mereka. Banyak orang mengabaikan kencan untuk fokus membangun bisnis mereka. Ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk memulai dan mengembangkan bisnis Anda sendiri sebagai konsultan kencan online, menemukan pasangan yang cocok untuk mereka. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan konsultan kencan online. Konsultan kencan menawarkan jenis pelatihan khusus yang berfokus pada dunia kencan online. Sekarang jika Anda adalah seseorang yang suka berkencan, konsultan kencan dapat membantu Anda dengan profil dan strategi Anda untuk mendapatkan lebih banyak kecocokan, lebih percaya diri, sukses dengan profil Anda, dan pada akhirnya membantu Anda menemukan pasangan sehingga Anda tidak perlu menggunakan kencan online lagi. Mereka juga dapat membantu Anda menemukan pasangan dengan bekerja dengan tingkat keberhasilan yang terbatas untuk kecocokan serta menawarkan pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki. Tidak seperti jenis pelatihan lainnya, konsultan kencan online terutama berfokus pada kesuksesan Anda dengan aplikasi dan situs kencan online. Diperkirakan lebih dari 30% pasangan bertemu secara online, dan orang-orang yang menggunakan aplikasi kencan menghabiskan waktu sekitar 3 hingga 6 jam. Mungkin lebih sulit untuk menemukan kencan online daripada yang mungkin Anda pikirkan. Jika Anda merasa frustrasi dengan pengalaman Anda, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk bergabung dengan kencan online. Layanan kencan atau setidaknya meminta seorang ahli meninjau profil Anda dan memberikan saran. Menempatkan diri Anda di luar sana tidak pernah mudah. Mungkin Anda berpikir untuk menjadi konsultan kencan, tetapi pada saat yang sama Anda berpikir bahwa persaingan sangat ketat di industri ini.
Sebenarnya tidak ada banyak peluang di luar sana yang dapat Anda jelajahi, misalnya kamu bisa membuat situs kencan untuk orang-orang LGBT+, dan bahkan mempertimbangkan untuk membuat yang terpisah untuk orang transgender atau gay dan lesbian, atau kamu bisa memberlakukan batasan usia tertentu yang bisa menjadi strategi pemasaran untuk situs kencan kamu. Misalnya kamu bisa memilih untuk membuat situs yang hanya terbuka untuk orang yang berusia di atas 14 tahun. Atau Anda mungkin ingin memastikan situs Anda menyertakan fitur-fitur yang tidak dimiliki situs kencan lain yang dapat Anda jual dalam bisnis konsultasi kencan Anda. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang dimiliki pasangannya, sehingga mereka cenderung menghindarinya sama sekali daripada mengambil risiko mencoba memperbaiki masalah itu sendiri karena pernah berada dalam hubungan yang buruk sebelumnya. Anda mungkin merasa enggan untuk menjalin hubungan yang baru. Berbagi cerita dengan orang lain dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam jebakan yang sama seperti yang Anda alami. Membantu mereka untuk tumbuh sebagai manusia, Anda dapat melakukan ini dengan menulis e-book tentang sesuatu seperti apa yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan Anda dan menjualnya di Amazon Kindle. Penerbitan langsung mengoptimalkan strategi ini segera setelah Anda mulai melihat laba atas investasi. Ingatlah untuk meneliti topik ini terlebih dahulu. E-book Anda harus memberikan nilai dan benar-benar bermanfaat bagi konsumen. Mari kita bicara tentang siapa target pasar untuk konsultasi kencan online. Bisnis biasanya orang yang ideal adalah seorang profesional yang sibuk yang mungkin tidak memahami aturan atau trik di balik pembuatan profil kencan. Target pasar untuk bisnis konsultasi kencan online adalah orang-orang yang mencari cinta tetapi tidak menemukannya. Mereka tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dari teman dan keluarga sehingga mereka beralih ke profesional. Misalnya seorang anak muda di Chicago mungkin lebih cenderung menginginkan pasangan dan keluarga, sementara orang yang lebih tua di New York mungkin hanya mencari teman. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui berapa banyak yang harus dibebankan untuk kencan Anda? Jasa konsultasi kencan online. Konsultan kencan online biasanya akan mengenakan biaya kepada klien mereka untuk waktu yang mereka habiskan untuk berbagai tugas seperti meninjau pesan yang menjalankan simulasi berbasis komputer, menjalankan simulasi berbasis komputer dan memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan ketika pelanggan menghadapi masalah kencan profesional. Perusahaan konsultan mungkin memiliki biaya tetap yang mencakup layanan ini untuk jangka waktu tertentu. Konsultan independen dapat mengenakan biaya per jam. Tarif per jam untuk konsultan kencan online dapat bervariasi tergantung pada ruang lingkup pekerjaan dan pengalaman. Misalnya pelatih kencan yang menawarkan sesi pelatihan melalui Skype mungkin mengenakan biaya $150 per jam. Per perubahan profil cepat dapat dikenakan biaya sesedikit $50, sementara layanan skala penuh dapat dikenakan biaya hingga $2.000 per minggu. Layanan skala penuh dapat mengenakan biaya hingga $2.000 seminggu jika Anda tertarik untuk menjadi pelatih kencan dan ingin menetapkan tarif Anda sendiri. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Anda harus mendasarkan tarif Anda dari apa yang dikenakan oleh pelatih lain di daerah atau bidang Anda serta berapa banyak waktu yang ingin Anda habiskan untuk pekerjaan itu. Selain menetapkan tarif Anda sendiri, Anda juga harus dapat menetapkan tenggat waktu Anda sendiri dan membuat yakin bahwa Anda dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Konsultan kencan online adalah profesi yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Industri kencan online diperkirakan akan tumbuh dari $1 miliar menjadi $2 miliar tahun ini. Ada beberapa tips untuk membuat bisnis konsultan kencan online Anda lebih menguntungkan. Untuk membuat bisnis Anda lebih menguntungkan, Anda dapat menggunakan kreativitas dan pengetahuan Anda tentang psikologi manusia untuk membuat pesan yang dipersonalisasi untuk klien Anda. Hal ini biasanya membutuhkan investasi waktu dan sejumlah uang tetapi akan sepadan dalam jangka panjang. Terus pasarkan layanan Anda dengan secara aktif mencari klien baru. 3. Mulai mengumpulkan data tentang klien Anda. Ini dapat dilakukan melalui survei atau jajak pendapat. Cara terbaik untuk mempromosikan dan memasarkan bisnis konsultasi kencan online adalah dengan menunjukkan apa yang telah Anda capai. Adalah cara yang bagus untuk memberitahu orang-orang bahwa Anda terampil meskipun Anda masih baru. Bagikan statistik Anda untuk memberi calon pelanggan gambaran tentang apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya jika 75% calon mitra merespon sejauh ini, itu menunjukkan betapa etis dan terampilnya layanan Anda. Anda dapat mengatakan hal-hal seperti, saya telah berhasil mencocokkan 2 orang di masa lalu dan mereka sekarang sudah menikah. Bicarakan tentang banyak pasangan yang masih bersama. Mulailah percakapan dengan orang-orang di halaman media sosial.
Salah satu cara untuk memulai percakapan di media sosial adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang budaya kencan mereka, misalnya apa platform kencan favorit Anda. Yang Anda perlukan untuk memulai bisnis konsultan kencan online seperti yang saya sebutkan di awal video adalah koneksi internet komputer dan program perangkat lunak gratis untuk pertemuan online dan Anda akan sama suksesnya dengan bertemu klien di. Terkadang Anda dapat bertemu klien di tempat umum seperti kedai kopi. Anda dapat membuat situs web untuk bisnis Anda di layanan seperti Wix.com secara gratis. Cara terbaik untuk menghasilkan lebih banyak prospek dan mendapatkan klien baru adalah dengan mengharapkan rekomendasi dari pelanggan sebelumnya yang bersifat pribadi dan profesional akan memberi Anda kredibilitas, tetapi penting juga untuk proaktif dan menemukan cara baru untuk menjangkau. Ini seperti layanan pramutamu dengan cara konsultan harus melakukan riset dan memikirkan apa yang dibutuhkan klien mereka sebelum mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan klien mereka sebelum mereka tahu bahwa mereka membutuhkannya. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati tips sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini dan berlangganan saluran Jadi Saya Tahu beralih ke bisnis online terbaik berikutnya untuk memulai. Jika Anda seorang pemula dan itu pertimbangkan untuk menjadi konsultan di industri Anda dapat dengan mudah memberikan nasihat yang berharga untuk kecil bisnis tanpa perlu kantor atau staf. Bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu, konsultasi adalah pilihan yang bagus dan seringkali lebih menguntungkan daripada pekerjaan penuh waktu. Mari kita lihat beberapa contoh pekerjaan konsultasi yang dapat Anda mulai sebagai bisnis online. 1. Konsultan investasi. Konsultan investasi membantu investor lain mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Jangka pendek dan jangka panjang mereka dengan bekerja bersama mereka untuk menemukan produk yang tepat untuk mereka, memberikan bimbingan dan saran, menasihati tentang masalah pajak, dan bahkan memiliki pengalaman di posisi lain di bidang keuangan dalam periode ekonomi yang sulit ini. Jika Anda memenuhi syarat dan terampil di bidang keuangan, Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan mengajari orang-orang cara menginvestasikan uang mereka. 2. Konsultan pemasaran, di mana Anda dapat menawarkan layanan Anda kepada perusahaan untuk mengarahkan audiens target ke bisnis mereka. Adalah salah satu layanan yang secara pribadi saya jual ke bisnis untuk perusahaan bisnis karena saya di bidang pemasaran. 3. Konsultan bisnis, Anda dapat memulai bisnis online untuk mengembangkan strategi bagi perusahaan untuk memperluas akuisisi pelanggan mereka dan menetapkan tujuan rinci untuk menunjukkan hasil. 4. Konsultan YouTube, Anda dapat mengajari orang bagaimana mengembangkan saluran YouTube Anda dan menghasilkan uang dengan membuat video. 5. Konsultan podcast, untuk meluncurkan dan mengembangkan podcast orang. Konsultan YouTube, Anda dapat mengajari orang-orang cara mengembangkan saluran YouTube mereka dan menghasilkan uang dengan membuat video. 5. Konsultan podcast, untuk meluncurkan dan mengembangkan podcast orang. Daftarnya sangat luas. Dalam konsultasi ide bisnis tidak ada biaya awal yang terkait dengan konsultasi. Yang Anda butuhkan untuk memulai adalah pengalaman dan keahlian Anda yang dapat Anda konsultasikan tergantung pada latar belakang Anda, tetapi saya jamin ada orang-orang di bidang Anda yang dapat mengambil manfaat dari bantuan Anda. Anda juga dapat berkonsultasi tentang topik-topik yang belum tentu menjadi keahlian Anda. Misalnya, jika Anda telah homeschooling anak-anak Anda dan ingin menawarkan saran kepada orang tua lain, ini mungkin memerlukan beberapa penelitian tentang topik tersebut sebelum Anda mulai menawarkan bimbingan. Anda dapat memulai bisnis konsultasi online Anda sendiri dan cukup berkomunikasi dengan klien Anda melalui email dan Skype. Sekarang, jika Anda adalah seseorang yang ingin memulai bisnis online yang menguntungkan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, ada tautan dalam deskripsi di bawah video ini dengan kursus untuk mendaftar dan juga buku saya. Sarankan Anda membaca yang akan membantu Anda dalam perjalanan Anda. Dengan itu mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Anda mungkin bertanya-tanya berapa banyak yang harus Anda kenakan sebagai konsultan, namun tidak ada jawaban langsung. Itu tergantung pada sejumlah faktor seperti pengalaman kerja, industri, dan audiens target. Tarif yang Anda kenakan sebagai konsultan tergantung pada jenis konsultasi, industri tempat Anda bekerja, dan keahlian Anda. Jika Anda tidak yakin apa yang harus dikenakan biaya, berikut adalah beberapa tarif yang dapat membantu Anda mendapatkan angka perkiraan tarif per jam $150 hingga $350 per jam, tarif harian $5.000 hingga $10.000 per hari, tarif proyek $500 hingga $25.000 per proyek. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara memulai bisnis konsultasi yang ingin dibayar oleh orang-orang. Satu-satunya cara agar Anda dapat menjalankan bisnis konsultasi di mana Anda dapat membebankan biaya
Konsultasi yang baik adalah jika Anda mengaturnya dengan benar dan menawarkan layanan yang tepat kepada orang yang tepat. Konsultasi adalah model bisnis yang sangat sulit, tetapi ada beberapa hal yang dapat Anda kumpulkan yang dapat membantu membuatnya lebih mudah. Pertama-tama, kerjakan pekerjaan rumah Anda. Ambil perusahaan teratas di daerah Anda dan cari tahu berapa tagihan rata-rata mereka, jenis klien apa yang biasanya mereka tangani, sudah berapa lama sejak klien baru-baru ini pergi, proyek apa yang mereka kerjakan. Untuk klien-klien tersebut, banyak orang datang ke konsultan untuk mencari pekerjaan yang bermanfaat, tetapi tidak semua orang benar-benar senang dengan jumlah pekerjaan yang datang kepada mereka. Untuk menghindari hal ini, pikirkan berapa banyak waktu yang ingin Anda habiskan untuk sebuah proyek dan jenis pekerjaan apa yang ingin Anda lakukan. Sementara yang lain mungkin lebih suka bekerja dengan proyek yang lebih terstruktur seperti program pelatihan, pertimbangkan berapa banyak waktu yang ingin Anda habiskan dan jenis proyek apa yang menarik bagi Anda sebelum memutuskan perusahaan konsultan mana yang tepat untuk Anda. Mari kita bahas beberapa langkah yang harus diambil untuk memulai bisnis konsultan online. Untuk sukses, langkah 1, mengidentifikasi bidang di mana Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman dan mulai mencari peluang yang memungkinkan Anda untuk mengajar atau membantu orang lain di ceruk pasar Anda. Langkah 2, beberapa bisnis konsultan tidak memerlukan pelatihan dan sertifikasi formal, tetapi jika Anda mempertimbangkan akuntansi, Anda harus mendapatkan kualifikasi profesional yang memiliki reputasi baik dari jika Anda berspesialisasi dalam ceruk yang banyak diminati seperti konsultasi pengembangan bisnis, konsultasi pemasaran digital, konsultasi pengembangan perangkat lunak, DLL. Anda mungkin merasa mudah untuk mendapatkan klien dalam waktu 1 minggu setelah memulai bisnis Anda. Langkah 3, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jika Anda berspesialisasi dalam ceruk yang banyak diminati, penting untuk memahami siapa yang akan tertarik dan dapat membayar layanan Anda. Jika Anda memberikan saran, kenakan biaya berdasarkan nilai yang Anda berikan kepada penerima layanan Anda. Langkah 4, bangun jaringan Anda. Anda dapat bertemu dengan jaringan yang lebih besar untuk sukses sebagai konsultan. Membangun jaringan Anda penting, tetapi pikirkan tentang bagaimana Anda mungkin bertemu dengan banyak orang dan mengetahui dari mana harus memulainya bisa jadi sulit. Berikut ini adalah beberapa ide untuk membangun jaringan Anda. A. Bergabunglah dengan klub atau organisasi. Klub dan organisasi adalah tempat yang tepat untuk bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama dan terlibat dalam komunitas. B. Bergabunglah dengan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, atau LinkedIn dan terhubunglah dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. C. Bergabunglah dengan situs jaringan online seperti Meetup atau Eventbrite sehingga Anda dapat menemukan acara-acara yang terjadi di dekat Anda sehingga Anda dapat menemukan acara yang berlangsung di dekat Anda yang sesuai dengan minat Anda. Jaringan profesional yang digabungkan dengan jaringan sosial dapat membantu Anda memasarkan dan mengiklankan bisnis Anda. Referensi juga merupakan cara penting untuk menemukan pekerjaan di ceruk pasar yang Anda minati. Bergantung pada basis kontak awal Anda untuk membangun jaringan Anda. Langkah 6, buatlah situs web. Tidak perlu mewah atau rumit, hanya perlu berupa laman landas yang berisi detail kontak dan layanan yang ditawarkan, serta menemukan cara untuk mendapatkan lalu lintas ke situs web Anda dengan audiens yang tepat untuk bisnis Anda. Untuk memiliki bisnis online yang berkembang, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam strategi Anda. Faktor yang paling penting adalah produk atau layanan yang ditawarkan kepada publik. Faktor lain adalah strategi pemasaran online. Faktor ketiga adalah layanan pelanggan yang mencakup bagaimana sebuah perusahaan merespons klien dan kebutuhan mereka. Sejauh ini saya telah berbicara tentang dasar-dasar tentang bagaimana kita dapat membangun bisnis online terbaik untuk memulai sebagai pemula tanpa uang, tetapi saya belum berbicara tentang cara mudah lain untuk menciptakan pendapatan pasif yang ada. Jika Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang bisnis online lain yang ada dan dapat membuat Anda menghasilkan uang dari rumah, kemudian tonton video ini selanjutnya. Dan jika Anda sampai di titik ini dari video ini, silakan berlangganan ke saluran ini dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda tentang video hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.